Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi ya dengan saya, Ayarem Aminuddin, mahasiswa Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, kali ini kita kan kemarin udah bahas tuh tentang Python, dan kita juga terakhir udah bikin sebuah project sederhana yang bernama Project Translator. Nah, sekarang kita beralih dari Python ke bahasa C++. Nah, kali ini di video pertama pemrograman C++, kita akan membahas tentang dasar pemrograman C++ itu sendiri. Yang pertama itu sebelum kita ke C++, nah aku mau ngasih tahu dulu nih. Jadi C++ itu nantinya kita bisa gunakan untuk atau kita bisa implementasikan ke dalam microcontroller seperti Arduino, STM, ESP, terus ya dan masih banyak lagi sih mikro yang lain. Nah, jadi microcontroller seperti itu tuh dia pakainya bahasa C ya, nggak bahasa Python. Nah, di kali ini ada robotika dasar, itu aku ambil contoh Arduino. Arduino itu platform microcontroller untuk belajar IoT, sensor, dan aktuator. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya, tergantung kita maunya gimana dengan Arduino-nya. Nah, contoh project dasarnya itu seperti pembacaan sensor, misalkan sensor suhu. Dan yang selanjutnya ada kontrol motor atau LED. Nah, misalkan kita nggak punya fisiknya Arduino nih atau hardware-nya, itu kita bisa menggunakan simulasi online menggunakan Tinkercad. Nanti bakal aku demoin juga untuk Tinkercad-nya ya, teman-teman. Oke, jadi setelah kita udah tahu bahwa C itu nantinya bisa diimplementasikan ke robotika dasar. Nah, sekarang kita belajar tentang konsep inti C++. Yang pertama tuh ada variabel dan tipe data. Seperti halnya Python, C++ juga ada variabel dan tipe data. Intinya tuh semua bahasa pemrograman itu strukturnya sama. Yang membedakan itu kadang cuma sintaksnya aja. Dan yang berikutnya ada input atau output. Dan yang ketiga ada struktur struktur kontrol. Di sini tuh dijabarkan untuk kondisional dan perulangan. Kondisional tuh seperti if else. Kalau perulangan kan kayak while, for loop, while loop kayak gitu. Nah, yang keempat ada fungsi, yang kelima ada pointer, yang keenam ada OOP, yang ketujuh ada memory management. Oke, berikutnya ada cara menulis kode yang rapi. Nah, di dalam kalau kita programmer nih, kan nggak enak kan ya kalau kode kita tuh nggak rapi, apalagi kalau dilihat orang lain tuh jadi bingung, ini tuh sebenarnya buat apa sih yang kayak gitu. Nah, cara menulis kode yang rapi itu yang pertama, gunakan nama variabel yang jelas. Misalkan kita ingin membuat variabel angka, ya bilang aja itu, tulis aja maksudnya angka ini angka apa kayak gitu. Terus intinya gunakan variabel yang jelas agar misalkan proyekan sama orang itu tuh orangnya tuh teman kita atau partner kita itu tuh tahu ini variabel buat apa. Dan yang kedua ada gunakan indentansi konsisten. Nah, maksudnya tuh kayak ya jangan berubah-ubah gitulah setelah konsisten. Yang ketiga ada hindari kode berulang. Nah, kalau bisa jangan diulang-ulang ya kodenya. Terus yang keempat ada pisahkan kode dalam fungsi. Nah, ini nih yang paling berguna banget buat programmer. Jadi kalau kita pengen membuat sebuah program, itu paling enak tuh kalau kita membuat sebuah fungsi. Jadi fungsi itu ibarat kita ibarat apa ya? Ibarat wadah. Jadi kita nanti di main program kita tuh tinggal manggil-manggil doang. Kayak aku pengen manggil fungsi ini nih. Nah, kita tinggal manggil daripada kita nulisin sintaksnya satu-satu. Misalkan di atas aku butuh sintaks program segini. Nah, kita program segini tulis nih, terus yang bawah kita pengen program yang itu lagi, kita tulis lagi, kan jadi kebanyakan kan ya programnya. Nah, itu paling enak tuh kita buatkan di dalam fungsi kayak gitu. Di Python juga ada fungsi, nah sama halnya di C juga ada. Terus yang kelima ada gunakan komentar seperlunya. Nah, komentar juga membantu, tapi kalau terlalu panjang dan berlebihan itu juga nggak baik guys ya.
jadi ya seperlunya aja. Yang keenam ada gunakan cons untuk nilai tetap. Nah, misalkan kita pengen nilai tetap, gunakan konstan. Jadi konstan kan nggak bakal bisa dirubah kan. Meskipun kita ubah di programnya itu nggak bisa. Itu bakal nilai tetap sampai kapanpun. Yang terakhir ada struktur folder yang rapi. Nah, ini juga apa namanya, sepele, tapi sangat apa namanya ya, sangat bermanfaat lah buat program-program. Kalau rapi kan, misalkan kita pengen cari program ini kan gampang, nggak bingung, oh aku tadi naruh di mana ya, nggak kayak gitu. Terus selanjutnya ada materi lanjutan. Nah, di sini aku jabarin lagi untuk OOP. Tadi kan aku sempat singgung untuk konsep inti C++ ada OOP. Jadi OOP itu apa? OOP itu adalah Object Oriented Programming. Nah, pendekatan pemrograman berbasis objek yang memiliki data dan perilaku. Konsep intinya itu encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction. Nah, ini tuh membuat program lebih modular, mudah dikembangkan, dan mirip dunia nyata. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin nanti aku bakalan ada satu video yang membahas OOP gitu kan. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, yang terakhir ada STL, Standard Template Library. Nah, ini tuh koleksi struktur data dan algoritma bawaan C++ seperti vector, map, dan sort. Mempercepat proses coding karena tidak perlu membuat struktur data dari awal. Nah, untuk materinya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang aku pengen lanjut ke demo yang Tinkercad tadi. Kita simulasi nyoba pakai Arduino tapi nggak pakai hardware-nya. Kita pakai software, maksudnya pakai website Tinkercad. Nah, oke, sekarang kita udah ke websitenya Tinkercad ya. Kalian tinggal search aja Tinkercad gitu, nanti muncul. Nah, kalian klik yang paling atas aja. Nah, nanti kalian bakal disuruh, kalau belum punya akun ya, kalian disuruh bikin akun terlebih dahulu. Bikin akunnya gampang sih guys. Nah, kalau udah, kalian tinggal klik create. Nah, dan bikin tinggal kalian mau bikin proyekan apa, pakai simulasi Arduino. Nah, misalkan kalian nggak punya uang nih kan, bisa tetap apa namanya, belajar kan ya. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak pengen belajar. Itu males aja sih. Nah, di sini aku udah bikin sebuah project kecil. Itu jadi ketika aku ngeklik tombol atau button ini, nanti lampunya LED-nya akan menyala. Nah, di sini aku jelasin dulu ya untuk programnya. Jadi programnya itu seperti ini. Pasti di antara kalian pasti udah ada yang pernah lah ya megang Arduino, atau ya siapa sih yang nggak tahu Arduino, meskipun belum pernah megang tapi pasti tahu lah Arduino itu. Nah, di sini aku udah bikin programnya. Jadi programnya tuh kayak gini. Ini. Nah, sebelum kita mau memprogram, kita tuh harus ngedefine si komponennya. Komponennya tuh naruh di pin mana. Nah, contohnya ini button pin. Aku naruh button pin di pin mana nih? PWM, maksudnya di pin digital PWM 5. Berarti aku naruh di D5. Berarti aku harus ngedefine button pinnya itu sesuai dengan wiring yang aku pasang. Termasuk juga LED pin nih di pin D13 seperti itu. Nah, untuk sistem wiringnya aku jelasin lebih dahulu aja ya. Jadi kita perlu breadboard, terus kita apa namanya, yang Arduino 5 volt ini itu kita sambungin ke plusnya breadboard. Nah, udah tahu kan ya breadboard itu. Nah, ini tuh nyambung semua guys. Oke, bentar. Nah, jadi dari sini sampai sini itu nyambung semua. Jadi kita cukup memasang nyambungin satu aja, nanti sini bakal kesambung semua. Terus GND ke negatif udah pasti. Terus yang button ini dia satunya ke kaki yang satu ke positif, satunya ke pin, dan harus dikasih resistor karena ini buat resistor pull down ya. Soalnya button kan itu apa namanya,
gampang sih kadang nggak, misal diklik, misal ditekan itu dia nggak nyala LED-nya gara-gara ya mungkin ada noise atau gangguan apa gitu. Jadi kita perlu resistor pull-down ini kita sambungin ke GND. Terus yang selanjutnya itu LED. LED itu ya pasti tau lah, katoda. Katoda itu minus, udah pasti negatif. Nah, negatif itu ke resistor, terus dari resistor ini ke negatif, jadi harus perlu resistor. Nah, yang anoda itu kan positif, jadi dia itu disambung ke pin Arduino-nya seperti itu. Nah, itu untuk wiringannya, dan untuk programnya itu seperti ini. Nah, integer button state itu state-nya button ketika 0 tuh berarti apa namanya, low. 0 atau low itu sama. Nah, button state-nya itu aku kasih 0 karena ya ketika diklik nanti dia bakal ke 1 atau high. Nah, di sini itu void setup. Jadi ketika kita sama seperti yang di event sih, cuma kayak ya kita taruh aja pin mode ini, kita mau manggil mana yang button pin. Tuh button pin kita deklarasi sebagai apa, input atau output. Pin mode LED pin, LED pin berarti output, kayak gitu. Dan di sini tuh void loop atau program mainnya. Nah, button state itu sama dengan digital read button pin. Jadi ini tuh aku bikin sebuah variabel nilainya 0. Nah, variabel ini itu bakal keisi dengan digital read button pin. Jadi dia membaca button ketika ditekan. Jadi ketika ditekan nilainya kan pasti 1. 01 01 gitu kan. Kalau ditekan berarti 1, kalau dilepas berarti 0. Nah, itu aku masukin ke variabel button state. Nah, terus ada pengondisian. Jika button state sama dengan high, itu dia digital write LED pin. High-nya dia akan apa namanya, kondisi LED bakal di high atau menyala. Atau misalkan selain high juga bisa 1 sih. Terus selain itu, selain high kan berarti low atau 0. Nah, itu digital write LED pin low, dia bakal mati. Nah, ini sebenarnya program simple banget sih. Bukan bisa dikatakan ya project kecil atau coba-cobalah. Nah, kalian bisa coba ini misal nggak punya Arduino, bisa coba di Tinkercad seperti itu ya. Terus mungkin untuk yang demo Arduino, demo Tinkercad cukup sampai sini dulu ya. Terus aku ada lagi nih namanya Blockly. Nah, Blockly itu apa sih? Nah, jadi Blockly itu semacam apa ya? Ya apa, program. Kita bisa program juga di sini. Tapi dia tuh bentuk programnya seperti di Scratch. Masih ingat nggak kalian Scratch tuh? Dia kan kayak blok-blok, pakai blok-blok gitu kan. Nah, ini juga sama. Tapi dia nanti outputnya di Google sendiri. Nah, jadi ini tuh punyanya si Google gitu guys. Bentar. Wait, ini yang mana ya? Bentar ya, teman-teman. Oke, yang benar tuh ya adalah ini, Blockly Developer ya. Kayaknya tadi aku salah ya, nggak Blockly Games. Bentar. Nah, benar. Yang ini. Jadi Blockly itu, the Blockly library adds a customizable editor to your app that presents coding concept as interlock block. It produces clean code in your desired language and allow for custom block tailored to your application. Kita ubah ke bahasa Indonesia dulu ya. Nah, jadi kita juga bisa program di sini sih. Cuma di sini pakainya dia semacam kayak di Scratch gitu, blok-blok gitu. Nah, library Blockly dapat disesuaikan ke aplikasi Anda yang menjadikan unsur kondisi sebagai blok yang saling terkait. Nah, jadi di sini tuh kan ada banyak blok nih. Nah, di sini juga ada keterangannya.
Kalau yang warnanya ini logic, ini loops, ini math, text list, dan sebagainya. Nah, di sini tuh ada text editornya. Nah, di sini ada banyak bahasa, ada Python, PHP, Lua, dan Dart. Nah, sebenarnya misalkan aku run dulu kali ya. Coba kita run. Nah, ini kan kita kalau baca kode programnya itu kita bikin sebuah variabel namanya count. Nah, nilai count kita dapat kita kasih nilai 1. Nah, jadi while di dalam loop jika count kurang dari sama dengan 3, dia bakalan window alert bakalan ngeprint hello world terus menerus sampai while-nya terpenuhi. Nah, berarti while terpenuhi kan kurang dari sama dengan, berarti kan kalau udah lebih dari 3 itu kan berarti nggak bisa, berarti dia while-nya akan stop kayak gitu. Coba aku run ya, 1, 2, 3. Nah, kenapa 3 masih bisa? Karena ya sama dengan guys, kalau kurang dari doang mah 3 udah nggak bisa. Nih, keempat dia udah berhenti programnya. Nah, kita coba yang Python. Nggak bisa di run. Nah, kita bisa lihat nih strukturnya JavaScript sama Python mirip-mirip kan, cuma kalau di Python tuh lebih simple, kayak count variabelnya sama dengan 0. Nah, kita harusnya ini nggak perlu sih, cuma ini doang juga bisa kok. Ini sampai ke bawah, count sama dengan 1, mirip kan kayak JavaScript. Ya bedanya tuh cuma di sintaksnya aja sih. Terus misalkan PHP kayak gimana? Nah, PHP itu dia kalau nulis variabel pakai $, nih kayak gitu. Kalau Lua, kalau Dart dia ya mirip-mirip sama Java. Terus kalau Lua nih dia mirip ya gitulah. Kalau sebenarnya bahasa pemrograman tuh banyak ya, kayak gitu sih. Oke, mungkin bisa kita lanjut untuk menginstal VS Code ya. Nah, jadi kita kan akan mencoba bahasa C. Sebelumnya kan kita Python, nah sekarang kita belajar bahasa C. Nah, sebelum itu kalian harus punya yang namanya Visual Studio Code. Kalian bisa download di Google atau di mana, gratis kok guys. Kalian bisa download for Windows. Nah, udah tinggal kita tunggu. Nah, ini dia bakal ke download di sini. Kalian nanti kalau udah nanti tinggal install aja. Sebenarnya aku udah punya, jadi aku nggak perlu install aja. Nah, sekarang kita itu ya mencoba memprogram di bahasa C++ di Visual Studio Code. Oke. Nah, oke. Sekarang kita udah masuk di softwarenya Visual Studio Code ya. Kalau kalian udah install, kalian langsung aja masuk. Nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, sebelum itu kita harus cari tahu dulu nih gimana caranya nginstal C++ install compilernya. Kalau C++ kan dia butuh compiler ya. Kalau Python kan nggak perlu karena dia interpreter. Nah, kalau mau install compilernya, kita harus ke websitenya C++. Nah, yang ini kalian bisa ke websitenya Visual Studio Code, visualstudio.com, lalu ke language. Nah, yang ini nih. Kalau kalian pengen install C++, tinggal ngikutin aja. Yang pertama, install the extension. Kita harus menginstal extensionnya. Yang bernama C++. Nah, langsung aja kita install. Extension tuh di sini. Nah, kita cari aja C. Nah, yang ini guys. Nah, kita langsung install aja. Oke, sambil nunggu itu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Yang kedua yaitu check if you have a compiler installed. Cek dulu nih, apakah kalian udah pernah install compiler apa belum di laptop kalian. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya seperti ini.
Kalian bisa cek di terminalnya Visual Studio Code atau di command prompt. Nah, lalu tinggal ketik aja seperti ini. Nah, mungkin aku bakal contohin di command prompt aja ya, cmd g++ version. Coba lihat apakah aku udah pernah menginstal g++ version. Bentar. Nah, enter. Nah, g++ is not recognized as an internal or external command. Jadi aku belum menginstal compilernya C++ ya, teman-teman. Nah, sekarang kita install bareng-bareng ya. Nah, caranya install. Nah, kalian harus mendownload compilernya. Nih, pilih salah satu di antara dua ini. Tapi aku mau milih yang MinGW. Nah, setelah itu bisa langsung ke sini. Nah, yang ini nih, direct link to the installer. Nah, udah kan, tinggal kita tunggu aja proses penginstalannya. Nah, mungkin kita bisa lihat yang di ini. Nah, ini di Visual Studio extensinya juga belum selesai nih. Mungkin nanti aku bakal percepat, aku bakal kasih tahu lagi kalau udah selesai penginstalannya. Oke ya teman-teman semua, karena penginstalannya udah selesai ya yang ini, dan di VS Code juga udah terinstall extensinya, kita langsung lanjut aja. Nah, nanti filenya bakal jadi MSJS2 ini. Kita klik aja, bakal disuruh menginstal. Nah, nanti tuh dia filenya tuh seperti terminal gitu. Nanti kita masukin pacman ini ke sini. Kita next aja, next lagi. Nah, kita tunggu menginstalnya ya. Mungkin nanti aku cepetin lagi ya ketika udah selesai. Nah, berhubung penginstalan MSJS2 setupnya udah selesai, langsung finish aja. Kita tunggu lagi. Nah, bentukannya nanti bakal seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita menginstal, in this terminal install the MinGW toolchain by running the following command. Kita copy aja yang ini. Nah, lalu kita pastekan ke sini. Kita coba paste. Nah, kayak gini. Bentar. Kita coba copy aja. Kita copy. Lalu di sini kita paste. Oke, udah kan? Kita enter. Netbase terminal. Kenapa nih? Bentar ya teman-teman. Nah, oke. Jadi kita kan udah sempat aku cepetin kan karena kelamaan kalau nunggu ini selesai. Jadi ini ketika udah selesai itu jadi dia udah 100% semua dan bakalan keluar kayak gini. Jadi dia nggak install apa-apa lagi. Kalau udah selesai, kita minimize terlebih dahulu. Lalu, nah kita disuruh menambahkan pet ke min gw 4 ini. Jadi kita ke environment dulu. Environment. Nah, kita ke sini, kita ke pet. Nah, berhubung aku udah tambahin, gara-gara tadi aku udah record ya sebenarnya, tapi gara-gara korup gitu ya, jadi aku record ulang dan mungkin aku udah tambahin di sini. Yang aku tambahin tuh yang mana? Yang ini nih. CM sampai pin ini kita copy, lalu kita tambahkan ke sini. Kita new, terus ditempelin di sini, lalu klik OK aja. Kalau udah, berarti kita udah berhasil menginstal compiler C++ kita. Nah, kita langsung cek aja di command prompt cmd ya. Nah, kita gcc version atau g++ version juga bisa kok. Nah, kalau kayak gini berarti udah install ya compiler kita. Kita langsung aja ke VS Code. Nah,
Di sini aku udah bikin program sederhana untuk menampilkan Hello World doang. Nah, di sini kalau kita pengen bikin file C++, itu ekstensi belakangnya udah nggak PGA lagi ya, sesuaikan sama bahasa pemrogramannya. Nah, berhubung C++ berarti kita gunain main.cpp. Nah, aku udah bikin program sederhana gini untuk menampilkan Hello World doang. Gunanya untuk itu aja, buat memastikan apakah compiler kita itu udah bisa, udah benar-benar bisa dicoba di ekspor ke source berikut atau enggak. Nah, kita coba langsung aja debug. Nah, dia mengompil terlebih dahulu. Finish successfully. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada hello world ya. Ada hello world. Jadi compiler kita udah bekerja dan udah bisa kita coba untuk bahasa pemrogramannya. Mungkin video dari aku untuk dasar pemrograman C++ cukup sampai sini. Mungkin video selanjutnya aku bakal bahas lebih dalam lagi tentang C++. Kurang lebih dari itu dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa dipraktekin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.